Di balik keagungan Al-Quran yang telah menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang masa, terdapat begitu banyak rahasia yang tersembunyi dalam setiap kalimatnya. Al-Quran mengisahkan banyak tokoh sebagai pelajaran. Namun di antara tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran, terdapat sosok misterius yang disembunyikan namanya. Sosok ini menarik perhatian para peneliti, sarjana, dan pecinta Al-Quran yang ingin menggali lebih dalam tentang jati diri sosok misterius itu. Siapakah mereka? Mengapa Allah memilih tidak menyebutkan nama-nama mereka? Inilah perjalanan mengungkap sosok misterius dalam Al-Quran yang jarang diketahui. Sosok pertama dimatikan 100 tahun dan dihidupkan kembali. Dalam Al-Quran ada seseorang yang dikisahkan tanpa nama, padahal dia telah mengalami pengalaman yang menakjubkan dan menyerupai sebuah mukjizat, yaitu dimatikan selama 100 tahun lalu dihidupkan kembali. Dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259, seorang yang pergi melewati kota yang hancur. Ketika dia melihat reruntuhan kota itu, dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kota ini setelah hancur menjadi puing-puing? Dia meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali kota yang telah hancur. Allah menjawab keraguan orang itu melalui kekuasaannya, yakni dengan mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Setelah mati, Allah menghidupkannya kembali dan bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Siapakah sosok yang mengalami kejadian luar biasa itu? Menurut tafsir Ibnu Katsir, para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang tersebut. Mujahid Ibnu Jabir mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Adapun negeri yang disebutkan dalam ayat, menurut pendapat yang terkenal, mengatakan Baitul Maqdis atau Palestina. Orang tersebut melaluinya setelah negeri itu dihancurkan oleh Buktanasar dan semua penduduknya dibunuh. Riwayat Wahb Ibnu Munabih dan Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Sementara Ibnu Abu Hatim meriwayatkan bahwa Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa orang yang disebut dalam ayat ini adalah Uzair. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Menurut Ibnu Katsir, dari semua riwayat, pendapat inilah yang paling terkenal. Uzair adalah salah seorang ulama Yahudi. Beliau termasuk tawanan yang dibebaskan oleh Raja Persia dan diperbolehkan kembali ke Yerusalem pada tahun 451 sebelum Masehi. Uzair adalah tokoh agamawan Yahudi yang berhasil menghimpun kembali kitab suci Yahudi setelah sebelumnya lenyap. Sosok kedua, pemindah singgasana Ratu Balqis. Dalam kisah Nabi Sulaiman, salah satu babak cerita yang paling terkenal dan direkam dengan cukup detail oleh Al-Quran adalah kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Dalam sebuah rencana pertemuan diplomatik antara dua pemimpin kerajaan itu, Nabi Sulaiman menghendaki pemindahan singgasana Ratu Balqis dari kerajaan Saba di Yaman ke istananya sendiri di Palestina dalam waktu sekejap. Menanggapi hal ini, salah seorang pengikutnya dari golongan jin menyatakan kesanggupannya dengan jaminan bahwa singgasana itu akan pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Mendengar penawaran jin ifrit itu, Nabi Sulaiman tampaknya belum merasa puas. Kemudian seseorang menanggapi dengan jawaban yang sangat luar biasa. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari? Quran Surah An-Naml ayat 40.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak menyingkap kepribadian seseorang yang menghadirkan singgasana itu. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa orang itu mempunyai ilmu dari Alkitab. Tafsir Jalalain ketika mengurai ayat ini menyebutkan sosok misterius itu bernama Asif Ibnu Barkiyah. Dia terkenal sangat jujur dan mengetahui tentang asma Allah yang teragung, yaitu suatu asma. Apabila dipanjatkan doa, niscaya doa itu dikabulkan. Sesaat setelah itu, sosok itu pun tidak disebutkan lagi. Nabi Sulaiman pun tidak menyebutkan atau memuji-muji kehebatan sosok tersebut. Hingga kini, identitas hamba Allah yang mempunyai ilmu dari Alkitab tersebut tetap menjadi rahasia Allah yang tersembunyi.